Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Berkati dan lindungi ya Tuhan para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para penduduknya Tuhan. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati penduduk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan bagi sumber-sumber alamnya tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada Tuhan. Engkau memberkati Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati tempat ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan, dengan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh penduduk yang ada di Cikupa, Kabupaten Tangerang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkatilah bangsa-bangsa. Ada perdamaian, ada saling menghargai, ada saling mengasihi antara bangsa-bangsa. Ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam rencanamu dan
Shalom. Salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya ada di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saudara kasih dalam Tuhan, dari Cikupa saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul Pengharapan Selalu Ada. Bacanya dari Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Saudara, pengharapan itu adalah suatu keinginan supaya sesuatu terjadi nanti. Sesuatu yang dinantikan, sesuatu yang ditunggu. Pengharapan itu kata dasarnya adalah harap atau mohon, minta, hendaklah. Tetapi kita belum menerimanya. Contohnya, kita mengharapkan mendapat pekerjaan, kita mengharapkan menang tender sebuah proyek, kita mengharapkan mendapatkan jodoh, dan lain-lain. Pengharapan orang percaya tidak dapat dipisahkan dari iman Kristen kita. Lalu hal apa saja yang dapat kita pelajari? 1. Orang hidup punya pengharapan. Dalam Pengkhotbah 9 ayat yang keempat berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara, ini sangat menarik ya, yang ayat yang kita baca tadi dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah menggambarkan seekor anjing yang hidup lebih baik daripada seekor singa, si raja hutan yang kuat, hebat, tetapi dia mati. Artinya, mungkin saudara itu hanya orang yang biasa saja, orang yang sederhana, tetapi saudara masih hidup, pasti masih punya pengharapan daripada orang lain yang mungkin dia hebat, terpandang, tetapi dia sudah mati. Puji Tuhan. Yang kedua, pengharapan adalah proses. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pengharapan itu adalah sebuah proses di mana mungkin kita mengalami masa kesengsaraan, mungkin kita mengalami dulu kesulitan, tetapi kita harus tekun, yang membuat kita menjadi tahan uji, sehingga pengharapan yang kita nantikan itu di dalam Tuhan tidak sia-sia, dan pasti pengharapan kita akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, pengharapan karena janji Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa memiliki pengharapan yang teguh karena kita percaya akan janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab, dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya pengharapan terbesar kita sebagai orang-orang percaya adalah hidup yang kekal. Titus 1 ayat yang kedua berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Puji Tuhan. Lalu di ayat yang lain, Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Saya mau berdoa buat saudara yang menonton video ini. Saudara boleh angkat tangan saudara. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat saudara yang menonton video ini. Mereka yang memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, mereka pasti mendapat jawaban di dalam Tuhan. Asal mereka percaya bahwa pengharapan itu adalah sebuah proses, adalah suatu proses yang harus kami hadapi. Kami untuk sabar, untuk kami tetap tekun dan setia kepada Tuhan sampai pengharapan itu dijawab.
Dan kami percaya selama kami hidup, kami punya pengharapan. Selama kami ada kesempatan, kami pasti punya pengharapan. Berkati saudara-saudara kami nonton video ini. Mungkin mereka mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan tolong mereka. Apa yang mereka harapkan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.